akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati waktu renungan kami yang singkat ini, bahkan setiap doa-doa syafaat yang boleh kami naikkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan semua rangkaian ibadah doa malam hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan renungan harian terambil dari hari ini, terambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 15, tetapi kita hanya membaca ayat 7 dan 8 saja. Kolose 2 ayat 7 dan 8, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Amin. Sekian jauh firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema hari ini ialah berakar, dibangun, dan bersyukur. Nah, dalam bacaan hari ini, Rasul Paulus menegaskan bahwa kewajiban atau keharusan setiap orang yang telah menerima Kristus adalah hidup di dalam Dia. Jadi sebagai orang Kristen atau orang percaya, keharusan kita ialah hidup di dalam Tuhan itu sendiri. Sebagaimana di ayat 7 tadi, Paulus menyimpulkan bahwa bagaimana sih hidup di dalam Kristus. Ia menyimpulkan dengan hendaklah kamu berakar dan dibangun, berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi hari ini ada 3 hal yang akan kita renungkan. Yang pertama ialah berakar. Nah, Rasul Paulus menegaskan bahwa setiap pengikut Kristus harus mengakarkan atau mengarahkan hidupnya atau dirinya hanya kepada Kristus. Nah, jadi kalau dalam dunia botani atau dunia yang pelajaran yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan, berakar itu artinya siap mengambil air atau zat hara yang ada dari tanah supaya suatu tumbuhan itu boleh bertumbuh, boleh berkembang, bahkan menghasilkan buah. Nah, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita dikatakan harus bagaimana hidup dalam Kristus ialah harus berakar di dalam Dia, artinya kita dalam kehidupan kita sebagai orang Kristiani, kita dipanggil untuk menghidupi diri kita dengan nilai-nilai Kristus. Jadi kalau tumbuhan mengambil air atau zat hara untuk pertumbuhan suatu tumbuhan itu sendiri, maka sebagai orang percaya, orang yang takut akan Tuhan, yang kita ambil ialah ketika kita berakar di dalam Kristus ialah nilai-nilai Kristus itu sendiri, atau apa yang sudah diteladankan Kristus dalam kehidupan kita. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari, kita dapat hidup menjadi berkat bagi orang lain. Nah, mungkin tidak perlu dijelaskan apa sih nilai-nilai yang ada dalam diri Kristus. Tentunya segala hal yang baik, itulah nilai-nilai yang harus berakar, yang harus kita serap dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi nilai-nilai yang berkenan di hadapan Tuhan, itulah yang harus kita serap dari kehidupan Kristus sendiri untuk kita hidupi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Itu merupakan poin pertama, bagaimana kita harus berakar di dalam Dia. Nah, kalau kita mempelajari tentang kehidupan atau tentang tumbuh-tumbuhan dalam dunia botani, jadi ketika seorang peneliti atau kita ingin meneliti unsur-unsur tumbuhan, kita hanya perlu memeriksa sehelai daunnya saja. Jadi kalau kita ingin meneliti sebuah pohon atau suatu tumbuhan, jadi kita hanya mengambil sehelai daunnya saja, maka kita dapat melihat setiap unsur dan bagian dari tumbuhan atau kadar dari pohon itu sendiri. Jadi hanya sehelai daun kita bisa meneliti semua unsur atau semua kadar dari sebuah pohon itu sendiri. Jadi tidak perlu kita meneliti akarnya, batangnya, rantingnya, hanya atau buahnya. Jadi hanya daunnya saja kita sudah bisa meneliti seluruh bagian pohon tersebut. Nah, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, ini artinya
dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita semestinya itu sejalan atau semestinya itu seiring, seia, sekata. Jadi aneh rasanya kalau pikiran kita berbeda dengan perkataan kita, atau perkataan kita berbeda dengan perbuatan kita. Bagaimana dikatakan di poin pertama, kita harus berakar di dalam Kristus, artinya kita mengambil nilai-nilai kerohanian daripada Kristus. Jadi aneh rasanya kalau apa yang kita katakan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, atau apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristus sendiri yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Itu artinya kita sama saja seperti orang-orang yang munafik, orang-orang yang berpura-pura saja hidup atau berakar di dalam Kristus. Sedangkan Tuhan sendiri atau Rasul Paulus sendiri menasihatkan kita untuk berakar. Itu artinya kita melakukan semua sesuai dengan nilai-nilai Kristus, karena itu merupakan keharusan kita sebagai orang percaya. Nah, yang kedua, kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Tak hanya berakar, ayat ini juga berbicara tentang pertumbuhan rohani yang dibangun di atas dasar Kristus sendiri. Dalam Alkitab, dalam bahasa yang sederhana atau bahasa sehari-hari, dikatakan bahwa hiduplah dengan menuruti kemauannya. Jadi pertumbuhan rohani artinya kita hidup dengan menuruti kemauannya Tuhan. Kehendak Kristus menjadi arah pertumbuhan rohani kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sering atau ada sosok patokan yang kita teladani, atau patokan yang menjadi contoh, role dalam kehidupan kita. Bisa jadi itu orang tua kita, bisa jadi itu mungkin gembala atau orang tua rohani kita, atau bisa jadi itu pendeta-pendeta, atau juga mungkin nenek atau siapapun, atau mungkin pimpinan kita dalam perusahaan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merenungkan firman Tuhan bahwa arah pertumbuhan rohani kita ialah hidup menuruti kemauannya Tuhan. Jadi ketika kita sudah berakar di dalam Kristus, maka yang kedua kita harus bertumbuh di atasnya. Ketika pohon itu berakar, dia menyerap air dan kadar zat-zat lainnya, maka pohon itu pelan-pelan akan bertumbuh. Nah, demikian juga kita sebagai orang percaya. Ketika kita berakar di tempat yang benar, berakar di dalam Tuhan, maka pertumbuhan rohani atau pertumbuhan kita tentunya kita mengarahkan kepada Kristus sesuai dengan apa yang kita serap, yaitu nilai-nilai Kristus. Jadi aneh rasanya kalau kita mengatakan kita berakar di dalam Tuhan, tetapi yang kita arahkan ialah sesuai dengan kehendak kita, atau yang kita arahkan dalam kehidupan kita sehari-hari ialah sesuai dengan hal-hal yang menyenangkan kita secara pribadi. Nah, kalau kita bisa saja seperti yang sudah saya jelaskan di awal, menjadi patokan kita mungkin orang tua atau orang-orang rohani lainnya, tetapi hari ini kita belajar bahwa yang menjadi arah pertumbuhan rohani kita hanyalah Kristus itu sendiri. Karena apa? Mungkin orang tua atau manusia secara keseluruhan itu bisa mengecewakan kita, tetapi Kristus tidak pernah mengecewakan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini perkara lumrah ketika kita membiarkan diri kita dialiri oleh nilai-nilai Kristus, melakukan kehendak Kristus menjadi hal yang wajar. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup rohani, ketika kita hidup takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, jadi itu bukan suatu hal yang seharusnya mengagetkan kita atau seharusnya membuat kita seolah-olah kita ini hidup rohani. Mungkin kita berpikir kalau kita terlalu hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita merasa diri kita sok rohani. Tetapi sesungguhnya itu bukan hal yang aneh, karena itu merupakan hal yang lumrah. Justru aneh kalau kita hidup dalam Tuhan, tetapi yang kita lakukan itu jauh dari kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita takut ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin orang di sekitar kita akan mengejek kita, mengatai kita, atau berpendapat bahwa kita sok rohani atau sok hidup takut akan Tuhan. Tetapi di sini
itu merupakan suatu hal yang wajar, suatu hal yang lumrah ketika kita berakar di dalam Tuhan, dan apa yang kita lakukan ialah kehidupan kita yang rohani atau kehidupan kita yang sesuai dengan nilai-nilai Kristus. Itu suatu hal yang sangat wajar. Jadi tidak perlu berpikir bahwa perkataan orang lain mengatakan kita so rohani dan lain sebagainya. Kita tidak perlu mengambil pusing. Justru itu suatu hal yang baik kalau kita boleh memberikan contoh kehidupan yang semestinya sebagai orang percaya, bahwa kehidupan kita yang semestinya ialah kehidupan yang menunjukkan nilai-nilai Kristus, baik itu kejujuran, baik itu hidup yang takut akan Tuhan, memberi, menjadi berkat, bahkan hidup yang sesuai dengan apa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kita sebagai orang percaya. Jadi kalau kita hal yang pertama yang harus kita lakukan atau yang harus ada dalam kehidupan kita ketika kita menerima Kristus ialah yang pertama, kita harus berakar. Yang kedua, kita harus bertumbuh secara rohani, yaitu bertumbuh dalam nilai-nilai Kristus yang kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, yang terakhir yang harus ada dalam kehidupan kita ketika kita menerima Kristus, selain kedua hal tadi, ialah hidup dengan bersyukur atau hidup melimpah dengan syukur. Seperti yang di ayat 7 katakan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, mengapa hidup melimpah dengan syukur itu sangat penting sebagai kehidupan kita ketika kita menerima Kristus? Karena kehendak Tuhan seringkali berbeda dengan keinginan kita sebagai manusia, dan Rasul Paulus sangat menyadari hal itu sehingga dia mengatakan hendaklah kita juga hidup melimpah dengan syukur. Karena apa? Karena seringkali kehidupan kita, kehendak Tuhan itu sangat bertentangan dengan kehendak kita sebagai manusia. Banyak hal ketika kita ingin sepenuhnya mengikuti nilai-nilai Kristus, banyak hal yang bertentangan dengan hati kita, banyak hal yang mungkin harus kita relakan, atau banyak hal yang harus kita sangka dalam hidup kita. Jadi kita berperang melawan keegoan kita sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang terkadang membuat kita sebagai orang percaya merasa hidup ini berat ketika kita mengikuti Tuhan. Terlebih dengan tekanan-tekanan atau dengan kalau kita katakan dengan kebiasaan-kebiasaan dunia ini yang jauh bertentangan dengan kekristenan atau kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi terkadang sebagai orang percaya, banyak orang merasa sangat berat menjadi seorang pengikut Kristus, menjadi orang Kristen. Karena apa? Karena apa yang Tuhan inginkan itu sangat bertentangan dengan keinginan kita sebagai manusia. Mungkin sebagai manusia kita memiliki keegoisan, kita ingin menang sendiri, kita ingin segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak kita. Padahal yang sesungguhnya terjadi kalau kita mengikuti kehendak Tuhan mungkin jauh berbeda dengan apa yang kita lihat, apa yang menjadi pandangan atau prinsip kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah hal-hal yang terkadang memberatkan kita untuk mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena ada rasa di dalam diri kita bahwa itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada titik inilah Paulus menasihatkan kita bahwa hati kita atau hidup kita, dikatakan di ayat 7 tadi, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi pada titik inilah Paulus memberikan kunci bagi kehidupan kita, harus melimpah dengan syukur. Jadi ketika segala sesuatu itu yang kita lakukan, jika kita ingin hidup sesuai dengan firman Tuhan, itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, maka kunci agar kehidupan kita tidak merasa berat untuk mengikuti Tuhan sepenuhnya ialah hiduplah dengan melimpah dengan syukur. Biarlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan bersyukur ini selalu kita terapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga perjalanan kita, kehidupan rohani kita ketika mengikuti Tuhan tidak merasa berat, karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan bagi kita, ketika kita menerima Kristus,
Tiga hal ini menjadi tanggung jawab kita yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Kita harus berakar di dalam Tuhan. Kita harus bertumbuh secara rohani kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kita harus hidup melimpah dengan syukur. Marilah kita bersyukur karena kita telah mati, dikatakan mati di dalam Kristus dan dibangkitkan di dalam Kristus pula. Apa yang mati? Ialah semua kehendak daging kita di dalam Tuhan. Dan ketika kita dibangkitkan lagi, kita memiliki hidup yang baru, hidup yang seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kita juga selalu bersyukur bahwa Tuhan sudah mengampuni segala dosa pelanggaran kita. Biarlah hati kita penuh dengan syukur dan tidak melupakan semua karya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah merenungkan dari sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kami terus berakar, bahkan kami bertumbuh di dalam Tuhan, dan hati kami melimpah dengan syukur, sehingga ketika ada pertentangan di batin kami, ketika kami mau mengikuti Tuhan, ketika kami bersyukur, maka segala hal itu tidak menjadi beban bagi kami, tetapi itu menjadi suatu sukacita ketika kami boleh melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Karena itulah kemenangan kami sebagai orang percaya, yaitu melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari terus kita berdoa untuk sekolah kita. Hosana dari TK, SD dan SMP, doakan para guru dan murid-murid dan orang tua. Walaupun harus belajar secara online, kita berdoa supaya di rumah belajar anak-anak supaya tidak ada kejenuhan. Kita doakan supaya TK Hosana tetap dapat menjalankan perannya, mencerdaskan, membentuk karakter dan mencapai misi Tuhan. Doakan perkenanan Tuhan jadi Hosana alat dan milik Tuhan untuk melayani anak-anak secara dalam dunia pendidikan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan untuk dalam dunia pendidikan kami boleh melayani Tuhan.